Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sofiati Wardah. Saya adalah dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram adalah sekolah tinggi swasta yang ada di Kota Mataram, Lombok, yang sudah berdiri sejak tahun 1986. Saya mengajar di program studi akuntansi. Beberapa mata kuliah yang saya ampu antara lain perpajakan, sistem informasi akuntansi, akuntansi koperasi, akuntansi bank, akuntansi manajemen, dan beberapa mata kuliah lain. Mata kuliah tersebut terbagi di semester ganjil dan genap di setiap tahunnya. Salah satu mata kuliah yang menjadi fokus saya yang terkait dengan penelitian yang sudah saya buat adalah perpajakan. Perpajakan adalah salah satu mata kuliah yang saya ampu dan menjadi salah satu tema penelitian yang saya lakukan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai dasar-dasar perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tujuan utama pengajaran mata kuliah ini adalah mengenalkan, membimbing, dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mampu menguasai aspek teoritis dan perhitungan tentang perpajakan maupun aplikasinya dalam dunia perpajakan. Mata kuliah perpajakan bertujuan untuk membuat mahasiswa mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak dalam rangka penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan, pengauditan, dan penelitian. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis. Untuk mencapai capaian pembelajaran akhir yang diharapkan, diperlukan kompetensi dasar yang harus dimiliki mahasiswa, antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami dasar-dasar perpajakan di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang dasar-dasar pajak penghasilan. Yang keempat, mahasiswa mengerti dan memahami pajak penghasilan pasal 21. Yang kelima, mahasiswa mengerti dan memahami pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23. Yang keenam, mahasiswa mengerti dan memahami pajak penghasilan pasal 24 dan 25. Yang ketujuh, mahasiswa mengerti dan memahami pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang mewah. Yang kedelapan, mahasiswa mengerti dan memahami pajak bumi dan bangunan, bea materai, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Materi pembelajaran perpajakan terdiri dari 14 kali pertemuan, di mana materinya adalah pada pertemuan pertama, materi yang saya ajarkan adalah tentang dasar-dasar perpajakan. Namun sebelum masuk ke dalam materi, biasanya saya akan membahas tentang kontrak perkuliahan dan silabus perkuliahan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam dasar-dasar perpajakan, yaitu yang akan dibahas berkaitan dengan definisi dan fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, hukum pajak material dan formil, pengelompokan dan tata cara pemungutan pajak, serta tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Pertemuan kedua, materinya yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Materi yang akan dibahas pada pertemuan ini yaitu tentang definisi wajib pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, PKP atau penghasilan kena pajak, dan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Juga sanksi perpajakan dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, materinya adalah tentang pajak penghasilan secara umum.
Materi yang akan dibahas dalam pertemuan ketiga ini adalah masih sebatas pada subjek pajak penghasilan, objek dan non-objek pajak penghasilan untuk orang pribadi dan BUT atau badan usaha tetap, dasar pengenaan pajak dan cara menghitung penghasilan kena pajak untuk orang pribadi dan BUT, kemudian tarif umum pajak penghasilan. Setelah membahas pajak penghasilan secara umum pada pertemuan ketiga, maka pajak penghasilan akan dibahas secara rinci pada pertemuan selanjutnya, di mana pada pertemuan keempat sampai dengan 6, materi yang akan dibahas yaitu tentang pajak penghasilan pasal 21. Materi ini dilakukan selama 3 kali pertemuan, karena pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang paling umum dan hampir semua orang yang sudah memiliki penghasilan merupakan subjek dari pajak penghasilan pasal 21 ini, sehingga harapannya mahasiswa akan memahami tentang pajak penghasilan pasal 21 berikut dengan tata cara perhitungannya. Yang akan dibahas pada materi ini adalah yang pertama yaitu tentang definisi pajak penghasilan pasal 21. Yang kedua yaitu tentang subjek dan non-subjek, pemotong dan bukan pemotong, objek dan non-objek dari pajak penghasilan pasal 21. Yang ketiga tentang mekanisme pemotongan dari pajak penghasilan pasal 21, dan yang terakhir yaitu menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap, pensiun, pegawai tidak tetap maupun penerima honorarium. Pertemuan ketujuh yaitu tentang pajak penghasilan pasal 22 dan 23, di mana yang akan dibahas pada materi ini adalah tentang definisi pajak penghasilan pasal 22 dan 23, pemotong pajak penghasilan pasal 22 dan 23, objek dan non-objek dari pajak penghasilan pasal 22 dan 23, serta mekanisme pemungutan dan menghitung pajak penghasilan pasal 22 dan 23. Pertemuan ke-8 yaitu tentang pajak penghasilan pasal 24 dan 25, di mana materi yang akan dibahas pada pertemuan ini yaitu tentang definisi pajak penghasilan pasal 24 dan 25, pemotong pajak penghasilan pasal 24 dan 25, objek dan non-objek dari pajak penghasilan pasal 24 dan 25, serta mekanisme pemungutan dan menghitung pajak penghasilan pasal 24 dan 25. Pertemuan ke-9 yaitu tentang pajak penghasilan pasal 26, di mana materi yang akan dibahas pada pertemuan ini yaitu tentang definisi pajak penghasilan pasal 26, subjek pajak penghasilan pasal 26, objek pajak penghasilan pasal 26, serta mekanisme pemungutan dan menghitung pajak penghasilan pasal 26. Ya. Pada pertemuan ke-10, materi yang akan dibahas yaitu tentang pajak penghasilan final, yaitu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, di mana materi yang akan dibahas pada pertemuan ini yaitu tentang pemotong pajak penghasilan final atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan objek dari pajak penghasilan final. Oke. Pertemuan ke-11 dan 12 yaitu tentang pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang mewah, di mana materi yang akan dibahas pada pertemuan ini yaitu tentang definisi, karakteristik, mekanisme pemungutan, dan cara menghitung pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang mewah. Oke. Pertemuan ke-13 yaitu tentang pajak bumi dan bangunan, bea materai, dan BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, di mana materi yang akan dibahas pada pertemuan ini yaitu tentang definisi, subjek, objek, tarif, dan tata cara menghitung pajak bumi dan bangunan, bea materai, dan BPHTB. Pertemuan ke-14 atau materi terakhir dari mata kuliah ini yaitu tentang penagihan pajak dengan surat paksa, di mana materi yang akan kita bahas yaitu tentang pejabat dan jurusita pajak, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan, gugatan, permohonan pembetulan atau penggantian, serta ketentuan pidana. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah perpajakan terdiri dari ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan kuis. Ceramah adalah metode yang umum digunakan oleh dosen untuk menjelaskan materi atau tema yang sedang dibahas. Dalam kesempatan ini juga terjadi interaksi antara mahasiswa dan dosen,
di mana mahasiswa dapat bertanya terkait materi perkuliahan yang sudah diupload di web kampus sebelum tatap muka, namun belum dipahami sepenuhnya oleh mahasiswa. Metode yang kedua yaitu diskusi kelompok. Dalam metode ini, mahasiswa bekerja sama dengan anggota kelompoknya untuk menyelesaikan kasus-kasus atau tugas yang diberikan, kemudian mempresentasikannya di depan kelas, dan selanjutnya adalah diskusi atau tanya jawab dengan kelompok yang lain. Yang ketiga yaitu kuis, di mana kuis ini bisa dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan aplikasi Google Form atau Quizzes. Tujuannya adalah untuk menarik antusiasme mahasiswa dalam mengikuti kuis dan sekaligus untuk mengevaluasi kemampuan dan pemahaman mahasiswa setelah mendapatkan materi pembelajaran. Sistem penilaian dalam mata kuliah perpajakan yaitu mengikuti standar yang berlaku di setiap AMM yang terdiri dari 3 komponen yaitu U1, U2, dan U3, di mana U1 terdiri dari kehadiran, tugas dan keaktifan, serta kuis. U2 adalah ujian tengah semester dan U3 adalah ujian akhir semester. Sedangkan pembobotan dari penilaian yaitu kehadiran, di mana kehadiran minimal yaitu sebesar 75% dan kehadiran sendiri memiliki bobot sebesar 15%. Tugas adalah tugas yang terdiri dari tugas mandiri dan tugas kelompok, sedangkan keaktifan dilihat dari keaktifan mahasiswa pada saat diskusi. Tugas dan keaktifan memiliki bobot nilai sebesar 20%, sedangkan kuis memiliki bobot nilai sebesar 15%. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing memiliki bobot sebesar 25%. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah perpajakan. Kemudian dalam pertemuan keempat ini materi kita yaitu tentang pajak penghasilan pasal 21 gitu ya. Selanjutnya teman-teman semua, sebelum kita masuk kepada contoh gitu ya atau tata cara perhitungan dan sebagainya, kita harus mengetahui dulu atau kita harus pahami dulu tentang apa itu pasal atau pajak penghasilan pasal 21 gitu ya. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan. Jadi, kalau bisa dibilang teman-teman semua bahwa pajak penghasilan pasal 21 ini adalah pajak yang berhubungan dengan pekerjaan atau upah atau gaji yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri gitu ya. Jadi kenapa di sini ada fokusnya adalah subjek pajak dalam negeri, karena apabila nanti subjek pajaknya bukan dalam negeri tapi orang luar gitu ya, maka pajak penghasilannya bukan lagi pasal 21 tapi adalah pasal 26. Oke, selanjutnya teman-teman, ya, pemotong. Dalam hal ini adalah pemotong pajak penghasilan 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk badan usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi yang boleh memotong atau memotong pajak pajak penghasilan pasal 21 ini gitu ya, boleh orang pribadi, badan, atau badan usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan gitu ya. Jadi artinya bukan orang pribadi bisa, badan bisa, dan BUT atau badan usaha tetap juga bisa. Kemudian ini teman-teman pengertiannya bisa dibaca sendiri nanti ya, dipahami lagi. Teman-teman juga sudah materi sudah saya upload di portal teman-teman gitu ya. Selanjutnya ini sekarang objek pajak. Ya, kalau tadi kita sudah berbicara tentang wajib pajaknya atau subjeknya gitu ya. Wajib pajak kita sudah tahu siapa saja yang menjadi wajib pajak, siapa yang bukan. Yang dalam materi yang saat ini yaitu tentang objek pajak.
siapa sih yang masuk ke dalam atau penghasilan mana yang masuk ke dalam objek pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama yaitu penghasilan teratur. Penghasilan teratur itu contohnya seperti apa? Seperti gaji, gitu ya, tunjangan premi, tunjangan transport, tunjangan makan, dan seterusnya. Kenapa disebut teratur? Karena itu diterimanya tetap, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman gaji, kadang-kadang kan ada tunjangan lain tuh, misalnya tunjangan premi, asuransi, gitu ya, mendapat tunjangan premi, kemudian mendapatkan tunjangan transport, gitu ya, ada uang makan, dan seterusnya. Itu adalah penghasilan teratur. Yang kedua adalah penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teratur yaitu berupa bonus, tunjangan hari raya, gitu ya. Nggak dapat terus-terusan kan ya, nggak tiap bulan gitu. Kita dapat bonus satu tunjangan hari raya. Makanya masuk kategori penghasilan tidak teratur. Kemudian yang ketiga adalah upah dan uang saku. Ya, upah dan uang saku yaitu yang masuk kategori ini adalah upah harian, upah mingguan, dan upah borongan. Yang selanjutnya adalah uang pensiun dan honorarium, gitu ya. Selanjutnya sekarang yang bukan objek pajak, pajak penghasilan pasal 21, gitu ya. Yang bukan itu adalah pembayaran asuransi, gitu ya. Pembayaran asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi guna, dan asuransi beasiswa. Jadi kalau asuransi itu tidak kena pajak, ya, gitu. Jadi kalau teman-teman ikut asuransi cair, gitu ya, misalnya asuransi pendidikan dan seterusnya, cair maka tidak kena pajak. Yang kedua adalah penerimaan dalam bentuk natura atau penikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh bersifat final, gitu ya, penerimaan dalam bentuk natura atau penikmatan. Selanjutnya teman-teman jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa dalam pertemuan kali ini, ya, pertemuan keempat ini yang kita bahas hanya untuk pegawai tetap, gitu ya, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dulu, gitu ya. Nah, ini adalah tarif pajak, ya, tarif pajak untuk wajib pajak. Gitu. Jadi lapisannya, ya, untuk lapisan penghasilan itu dari 0 sampai dengan 50 juta itu adalah 5%. Ya. Kemudian di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu adalah 15% tarifnya, ya. Kemudian 250 juta di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu adalah 20%, dan di atas 500 juta ke atas tarifnya adalah 30%. Sehingga semakin besar penghasilan teman-teman semua, gitu ya, maka pajaknya juga jelas akan semakin besar. Karena tarif pajak itu berlapis, ya, semakin besar semakin tinggi tarif pajaknya. Selanjutnya teman-teman, ini adalah tata cara perhitungan untuk pajak penghasilan atau PPh 21 untuk pegawai tetap, gitu ya. Bagaimana perhitungannya? Perhitungannya yaitu untuk penerima gaji, gitu ya, penerima gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, gitu ya, maka gaji, tunjangan, semua premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja itu dikurangkan dulu oleh biaya jabatan sebesar 5%. Ya, jadi total gajinya mulai dari gaji kita hitung dulu, kemudian tunjangan, ditambahkan semua premi yang dibayar oleh pemberi kerja, gitu ya. Selanjutnya kita kurangkan dengan biaya jabatan sebesar 5%. Nah, biaya jabatan ini adalah maksimal setahunnya adalah 6 juta dan per bulannya adalah 500.000. Gitu. Jadi kalau lebih besar daripada 6 juta maka hanya maksimalnya 6 juta per tahun. Kemudian dikurangkan lagi dengan iuran pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar oleh penerima
gaji, ya, yang dibayarkan penerima gaji, maka akan dihasilkan penghasilan neto, ya. Kemudian penghasilan neto ini disetahunkan dikali dengan 12, ya. Setelah dikali dengan 12, maka kemudian dikurangi PTKP atau PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. PTKP itu teman-teman semua untuk wajib pajak sendiri setahunnya adalah 54 juta. Kemudian apabila wajib pajak tersebut sudah menikah, maka dikurangkan lagi sebesar 4,5 juta dan pertanggungan dikurangi lagi adalah sebesar 4,5 juta. Dan maksimal yang bisa ditanggung adalah 3 orang, ya. Maksimal yang bisa ditanggung adalah 3 orang. Siapa saja yang boleh ditanggung? Yang boleh ditanggung itu adalah garis keturunan langsung atau saudara dan semenda, gitu ya, maksimal 3 orang. Kemudian setelah penghasilan itu dikurangi penghasilan tidak kena pajak, maka akan diperoleh penghasilan kena pajak atau PKP. PKP tersebut dikalikan dengan tarif tadi yang berlaku sesuai dengan pasal 17, ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian bagaimana dengan uang pensiun, gitu ya? Untuk uang pensiun perhitungannya sama dengan perhitungan dari pegawai tetap tadi. Bedanya kalau tadi ada biaya jabatan, kalau di pensiun namanya biaya pensiun. Sama, pengurangannya juga 5%, tapi maksimal per tahunnya hanya 2.400.000, ya. Dan sebulannya adalah sebesar 200.000 per bulan. Oke, itu teman-teman semua ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari pajak penghasilan pasal 21, teman-teman. Bisa dilihat bahwa ambil saja contoh Rafa, misalnya pada tahun 2020 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000, ya. Artinya Rafa membayar iuran pensiun dia sendiri yang membayar iuran, bukan diberikan oleh pemberi kerja. Rafa adalah maksudnya Rafa sudah menikah tapi belum punya anak, gitu ya. Pada bulan Januari penghasilan Rafa dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji saja, ya, nggak ada uang lain-lain nih, ya, nggak ada uang lain-lain. Maka perhitungan untuk PPh pasal 21-nya di bulan Januari adalah gaji per bulan yaitu 5.750.000, gitu ya. Kemudian dikurangi biaya jabatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi 5%, ya, sebesar 287.500. Kemudian dikurangi iuran pensiun yang dibayarkan oleh wajib pajak sendiri sebesar 200.000, maka penghasilan neto sebulannya adalah 5.262.500. Oke, 5.262.500. Kemudian penghasilan neto tadi disetahunkan, gitu ya, dikali 12, totalnya yaitu 63.150.000. Dikurangi PTKP karena Rafa adalah sudah menikah tapi tidak punya anak, maka dalam istilah perpajakan di istilahnya adalah K0. K0 itu artinya kawin tapi tidak punya anak. Sehingga PTKP-nya adalah untuk wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan karena menikah yaitu sebesar 4,5 juta. Sehingga PTKP-nya 58.500. PKP-nya, ya, penghasilan kena pajaknya yaitu 4.650.000. Kemudian dikalikan dengan pasal 17, ya, maksudnya di PKP-nya itu dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan pasal 17. Karena 4.650 kategori masuk dari 0 sampai 50 juta sehingga pajaknya adalah 5%. 5% dikali dengan 4.650.000 yaitu sebesar 232.500, gitu ya. Itu adalah pajak penghasilan setahun, ya, pajak penghasilan setahun. Kemudian pajak penghasilan setahun, kalau untuk menghitung pajak bulan Januari saja, maka tinggal dibagi 12 sehingga pajak penghasilan
pasal 21 untuk bulan Januari yaitu sebesar 232.500 dibagi 12 yaitu 19.375 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman semua berkaitan dengan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap? Silakan. Misalnya di sini ada karyawan wanita yang bekerja sebagai karyawan tetap, lalu dia menikah. Itu apakah akan mengurangi pajak yang dikeluarkan oleh suaminya atau tidak ada hubungannya gitu, Bu? Oke. Ya. Pertanyaan dari Anissa, jadi bagaimana kalau karyawati gitu ya, karyawati yang menikah maksudnya? Apa seperti itu? Oke. Ya, jadi teman-teman semua, yang saya contohkan di sini adalah untuk karyawan yang menikah. Maka karyawan yang menikah PTKP-nya gitu ya, untuk wajib sendiri adalah 54 juta dan tambahan karena menikah yaitu sebesar 4,5 juta. Gitu kan? Nah, tadi pertanyaan dari Anissa, bagaimana apabila karyawati gitu ya, seorang karyawati dan menikah? Untuk karyawati gitu ya, dia dikategorikan sebagai single. Ya, dia dikategorikan sebagai single. Jadi walaupun dia sudah menikah, dia tidak mendapatkan tambahan karena menikah 4,5 juta. Karena dianggap karyawati tersebut sudah ditanggung oleh suaminya. Gitu. Jadi karyawati tidak menanggung suami. Gitu. Tapi ada pengecualian apabila misalnya karyawati tersebut misalnya suaminya tidak bekerja, ya, tidak memiliki penghasilan, maka itu boleh karyawati itu menanggung, gitu ya, selama ada surat keterangan dari pemerintah daerah setempat, gitu ya, yang menyatakan bahwa suaminya ini tidak memiliki penghasilan, maka seorang karyawati boleh menanggung, gitu. Tapi kalau misalnya suaminya juga memiliki penghasilan, maka karyawati dianggap single, tidak boleh menanggung. Maksudnya tidak dikurangi, PTKP-nya tidak dikurangi karena menikah dan seterusnya. Dianggap single. Begitu. Paham? Yang ditanyakan tadi buat teman-teman semua sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, ya. Jadi ini adalah linknya, gitu ya teman-teman. Linknya bahwa teman-teman semua nanti silahkan mengisi post-test ini, gitu ya. Waktunya hanya 30 menit dari sekarang, gitu ya. Nanti akan saya lihat kira-kira apa yang sudah saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir, teman-teman sudah mengerti atau belum. Gitu. Jadi ini juga sebagai bahan evaluasi buat saya, apakah yang sudah saya sampaikan diterima baik atau tidak oleh teman-teman semua. Oke, silakan post-testnya dikerjakan. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas lagi tentang pajak penghasilan PPh 21 gitu ya, lebih mendalam lagi di pertemuan yang ke-5 dan ke-6. Gitu teman-teman semua ya. Jadi mungkin pertemuan kali ini saya akhiri sampai sini gitu ya. Silahkan dikerjakan post-testnya. Kita ketemu lagi minggu depan, dan apabila ada pertanyaan silakan teman-teman bisa menanyakan di grup Telegram yang sudah ada, gitu kan, kita bisa diskusi di sana. Buat teman-teman yang masih ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya, dan buat teman-teman yang bisa menjawab juga bisa bantu kita berdiskusi di grup Telegram yang sudah kita buat. Oke, demikian teman-teman semua pertemuan keempat kita berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21 gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum.